Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku rekan dakta yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadrat Allahu Jalla wa Ala kita panjatkan karena dengan inayahnya, dengan taufiknya, dengan kudrah dan iradahnya, alhamdulillah wa syukurillah, di pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui frekuensi 107 FM Radio Dakta dalam sentuhan nurani. Bagaimana kabar antum semua saudara-saudaraku? Al-Faqir Murhali Barda berharap agar antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan inayah dan maghfirah daripada Allahu Jalla wa Ala, mendapatkan inayah dalam rangka melaksanakan segenap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa dan harus selalu berdoa
sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang hak itu adalah hak. Beri kami kekuatan untuk dapat melaksanakan yang hak. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami bahwasanya yang batil itu adalah batil. Beri kami kekuatan untuk menolak segala macam kebatilan. Saudara-saudaraku, kita manusia selalu memohonkan pertolongan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam sholat kita pun meminta, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini, Al-Faqir mengajak kita semua, diri pribadi Al-Faqir Murhali Barda dan juga antum semua, untuk menelaah sejenak tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, saudara-saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala
wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhad dumu'. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda'in fa'awsina. Qal usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'muru 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Najih As bin Sariyah, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Beliau memberikan nasihat dengan nasihat yang dapat menyentuh hati, sehingga bercucuranlah air mata kami, bergetar hati kami. Salah seorang berkata, "Ya Rasulullah," seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Yang dia memberikan nasihat kepada kami, wasiat kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, bersabda, "Usikum bitaqwallah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah. Mendengar dan taat. Wa in ta'muru 'alaikum 'abdun. Jikapun ada seorang hamba sahaya yang menjadi pemimpin bagi kalian. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah zaman kalian nanti akan banyak melihat ikhtilafan katsira, yaitu perselisihan, perpecahan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara baru, perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah.
dan setiap bid'ah adalah sesat. Saudara-saudaraku, bagi sebahagian saudara-saudara kita, ketika mendengar hadis ini dibacakan, maka tidak sedikit di antara mereka yang langsung menuduh sang pembawa hadis tersebut dengan dikatakan kaum radikal lah, kaum sesat lah, ekstrim lah, dan lain-lain sebagainya. Padahal ini hadis betul datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat disayangkan bila ada saudara-saudara kita yang mendengar hadis ini, maka dia langsung menjustifikasi bahwa orang atau ustadz yang membacakan hadis tersebut sebagai ustadz radikal, ustadz yang terpapar paham terorisme, paham radikal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sedikit saja saya boleh beri komentar. Ketahuilah saudaraku, bahwasanya ustadz-ustadz yang membacakan hadis tersebut, mereka itu adalah makhluk-makhluk kasar, bukan makhluk-makhluk halus. Jadi dia akan kasar secara kasat mata, secara pendengaran telinga kita pun bisa sangat mudah didengar. Orangnya bisa dilihat, orangnya bisa dicari di mana adanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sedikit mengambil apa yang baru saja disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikan sedikit penjelasan. Wa'adhana atau al-wa'du. Al-wa'du itu at-tazkir al-maqrun bit-targhib atau at-tarhib. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ashabahu bil mau'izah wa la yuksiru alaihim makhafatas samah. Wajilat minhal qulub ay khafat minhal qulub wa dharifat minhal uyun ay bakat hatta dharifat dumu'uha. Perkataan beliau memberi nasihat kepada kami bahwa al-wa'du atau al-wa'du itu adalah peringatan yang diiringi dengan memberikan motivasi dan menakut-nakuti. Ada ancaman, ada kebahagiaan. Ini namanya
al-wa'du. Nabi biasa, saudara-saudaraku, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak terlalu sering menyampaikan kepada mereka, karena khawatir mereka akan jenuh. Nah, ucapan wajilat minhal qulub, bergetar hati, maksudnya membuat hati mereka menjadi takut. Wa dharifat minhad dumu', air mata bercucuran, maksudnya menangis, dikarenakan nasihat yang begitu dahsyatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini tersentuh hatinya, menangis mata mereka, bercucuran air matanya. Qulna, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in. Wahai baginda Nabi, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kami. Jadi karena dahsyatnya nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW, para sahabat mengira, menduga bahwa ini adalah nasihat terakhir, nasihat dari orang yang akan meninggalkan mereka. Fa'ausini, maka berilah nasihat kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya nasihatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat-ta'ati, mendengar dan taat. Wa in ta'muru alaikum abdun, jikapun ada orang yang memimpin di antara kalian adalah seorang hamba. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang nanti yang hidup sesudah kalian akan dapat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan hendaklah berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang erat-erat. Kalau memang tangan sudah tak lagi sanggup untuk memegang, maka gigitlah sehingga dia betul-betul terikat dengan kita. Ini menandakan, saudaraku, bahwa banyaknya fitnah-fitnah, pertikaian-pertikaian di antara manusia membuat acap kali kita hilang kontrol. Kita tidak dapat melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat melaksanakan sunnah khulafair rasyidin.
Karenanya Nabi SAW menegaskan, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian pegang teguh, gigit dengan gigi geraham kalian. An-nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hati kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah sesat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafair Rasyidin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perkataan yang sangat bagus bahwa kata-kata fa innahu may ya'is minkum itu dijelaskan aiman tatula hayatuhu fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang hidupnya nanti dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Wa waqa'a dzalika, maka terjadilah perselisihan itu kama akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad hasala al-ikhtilaf al-katsir fi zamanis sahabah radhiyallahu taala anhum. Summa amara bi antal tazima bi sunnatihi ay bi tariqatihi wa tariqatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Nabi mengajarkan agar kita beristiqomah dalam melaksanakan sunnah Nabi, jalan juga para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudah Nabi. Wal khulafa alladzina khalafu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi ilman wa ibadatan wa da'watan wa ala ra'sihim al-khulafa al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum al-mahdiyyin. Waspun kasifun lianna kulla rasadin fahuwa mahdi wa makna al-mahdiyin alladzina hadahumullahu azza wa jalla li tariqil haq. Maksudnya al-mahdiyin ini adalah khulafa al-rasidin, khulafa ar-rasidah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum yang al-mahdiyin, yaitu mereka yang mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah taala, lantas mereka pun memberikan petunjuk kepada manusia. Barang siapa di antara kalian orang yang hidupnya panjang, maka dipastikan akan dapat melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Maka kalimat addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerahammu. Gigi geraham adalah yang paling dalam. Ini merupakan karena begitu kuatnya ia dipegang.
dengan sunnah Nabi, kemudian memberikan peringatan agar menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan, yaitu urusan dalam agama, maka berhati-hatilah. Jangan ikut-ikutan perkara yang baru. Saudara-saudaraku, hadis ini kita ambil faedah dan manfaatnya. Yang pertama manfaatnya bahwasanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau memberikan nasihat yang benar-benar menyentuh hati. Nasihat yang sangat membuat hati ini bergetar. Mata berkaca-kaca, bahkan mengeluarkan air mata. Manfaat yang lain, bahwa seseorang yang akan berpisah dan atau hendak meninggalkan saudaranya, maka hendaklah sepatutnya meninggalkan nasihat ataupun wasiat yang dapat menjadi pengingat bagi mereka sebagai pesan yang membekas, pesan yang mengena. Karena nasihat yang disampaikan di saat perpisahan itu acap kali tidak terlupakan. Saudara-saudaraku, berwasiat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wasiat dengan hal ini adalah wasiat bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakang. Berdasarkan firman Allah, sesungguhnya kami telah berpesan kepada orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan kamu sendiri supaya bertakwa kepada Allah. Wasiat untuk mendengar, wasiat untuk taat kepada penguasa. Karena Allah telah memerintahkan hal tersebut dan berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang yang memegang urusan kalian atau pemerintahan. Pemerintah yang harus ditaati adalah pemerintah yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka dijelaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk yang mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, kepada Al-Khaliq.
Selanjutnya saudaraku, ketika kita taat kepada penguasa, seorang hamba, walaupun penguasa itu hamba, maka perhatikan, kita boleh taat asalkan dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun manakala dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, kita tidak boleh taat kepadanya. Nabi SAW sangat antusias untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Sebagaimana beliau berantusias untuk memberikan nasihat kepada mereka secara insidental dalam menyampaikan ajaran syariat. Beliau pun terkadang memberikan nasihat dengan nasihat yang melunakkan hati, meninggalkan pengaruh yang sangat berbekas dalam relung hati mereka. Saudara-saudaraku, maka kita yang hidup di zaman saat ini, mari bersiap-siap untuk selalu siap siaga untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah Khulafair Rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudah Nabi. Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Insyaallah dengan beristiqomah dalam thariqah Nabi dan thariqahnya para Khulafair Rasyidin, kita akan terlepas daripada fitnah-fitnah yang berkecamuk selama ini. Semoga Allah jadikan kita sebagai seorang yang beristiqomah dalam rangka melaksanakan syariatnya, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini, saudaraku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Al-Faqir Murhali Barda pamit undur diri, ila liqa yaumil qadim insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.